Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, seperti agenda belajar kita di materi pertama ini, nanti kita akan membahas tentang pengenalan aplikasi desain. Jadi kita akan belajar, kita akan kenal terlebih dahulu apa sih si aplikasi desain ini, untuk apa sih kita harus pakai si aplikasi desain ini. Nah, jadi apa saja yang bisa kita hasilkan di aplikasi desain ini? Oke ya. Nah, jadi kita akan mengenal dulu, kita akan touring dulu, kita akan menjelajahi dulu aplikasi yang satu ini, yaitu aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah hatam, yang sudah terkenal, yang sudah tahu aplikasi Canva itu untuk apa aja gitu. Nah, di sini Mbak Sti akan jelaskan terlebih dahulu, Mbak Sti akan perkenalkan terlebih dahulu bagi teman-teman yang awam yang baru kenal aplikasi Canva. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang saya udah tahu Mbak Sti, Canva itu untuk desain ini, untuk desain itu, untuk desain A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah tahu, berarti teman-teman harus siap nanti di materi ketiga. Jadi di materi pertama ini saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menentukan niche atau apa yang kita kerjakan sekarang gitu, apa yang kita istilahnya lakukan sekarang. Misalnya saya sebagai guru, saya pengen bikin presentasi di sekolah misalnya. Nah, kita bisa pakai Canva. Saya sebagai pedagang online, nah saya harus bikin konten-konten, desain katalog, desain feed, desain poster, desain testimoni. Nah, kita harus tahu itu bagaimana cara membuat desain tersebut. Nah, makanya di sini Mbak Sti akan kenalkan dulu aplikasi desain yang akan kita gunakan, yaitu aplikasi Canva. Oke ya, kita langsung saja masuk ke aplikasi Canva-nya. Nah, di sini teman-teman sekedar informasi juga ya buat semuanya. Si Canva ini kita bisa akses dengan dua arah. Ya, kita bisa menggunakan aplikasi yang kita download langsung di Play Store maupun App Store. Kalau ada yang pakai iOS, di downloadnya di App Store. Kalau ada yang pakai Android, downloadnya di Play Store. Nah, cari aja di kata kuncinya Canva. Nah, kemudian selanjutnya Canva juga bisa diakses melalui website. Ada yang menggunakan tablet, atau ada yang menggunakan laptop, PC, atau mungkin ada juga yang menggunakan handphone. Tapi pada saat teman-teman ingin menggunakan si Canva-nya, mungkin entah karena memori handphone teman-teman itu sudah full, atau mungkin banyak aplikasi yang teman-teman sudah download di sini di handphonenya teman-teman juga bisa akses Canva melalui canva.com. Jadi di sini selain aplikasi ada juga yang namanya canva.com ya. Jadi di sini Mbak Sti tulis canva.com. Nah, oke. Nah, canva.com tampilannya itu berupa Canva website. Ya, jadi teman-teman yang tidak bisa download aplikasi Canva karena mungkin aplikasinya itu kayak nggak bisa dihapus lagi karena ada aplikasi yang penting dan memori handphonenya nggak bisa lagi download aplikasi lain. Nah, solusinya adalah teman-teman masuk ke website dan gunakan canva.com gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja dulu karena kita menggunakan handphone ya. Jadi di sini kita akan masuk ke aplikasi Canva-nya. Jadi teman-teman perhatikan ya, kita masuk dulu ke Play Store. Kita tulis Canva. Oke, tulis saja Canva. Nah, di sini ternyata saya minta update Canva-nya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum update silahkan diupdate karena mungkin ada fitur terbaru yang
ada di aplikasi Canva-nya. Nah, setelah itu kita akan buka aplikasi Canva-nya mulai dari awal. Ini benar-benar saya kasih materi mulai dari level pemula sampai level menengah ya, teman-teman. Nah, kita buka aplikasi Canva-nya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Canva ya, belum punya akun Canva, itu sebaiknya teman-teman daftarkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini karena saya sudah punya akun, saya coba logout dulu ya. Saya logout dari akun ini. Aduh, salah pencet. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat buka aplikasi Canva dan belum mendaftar, itu tampilannya akan seperti ini. Selamat datang di bla 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 gitu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa pilih mau berupa mau login menggunakan Facebook, akun Google, atau akun-akun lainnya. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Tapi saya rekomendasikan teman-teman pakai akun Google ya. Nah, jadi di sini ada lanjutkan dengan Google, lanjutkan dengan akun belajar. Nah, ini akun belajar.id kalau guru atau ada yang mahasiswa. Nah, teman-teman bisa daftar di akun belajar.id-nya, kemudian masukkan, biasanya kita dapat free Canva Pro kalau kita pakai akun belajar.id. Nah, ada juga lanjutkan dengan Facebook, lanjutkan dengan Microsoft, ada lanjutkan dengan Clever, lanjutkan dengan email, lanjutkan dengan email kantor, masuk dengan perangkat seluler. Nah, di sini yang saya anjurkan buat teman-teman yang belum punya akun belajar ID, itu teman-teman masuk dilanjutkan dengan Google. Ini bagi yang belum punya akun di Canva ya. Sekali lagi, ini bagi peserta yang belum punya akun di Canva. Tapi saya rasa semua teman-teman yang ikut di kelas ini itu sudah punya akun Canva. Siapa sih yang nggak kenal Canva gitu ya? Mungkin ada yang sudah kenal tapi jarang memakainya karena nggak tahu gimana sih cara menggunakan aplikasi ini gitu ya. Nah, di sini saya lanjutkan dengan Google. Di sini nanti teman-teman akan pilih email-email yang ada di ininya teman-teman, yang ada di handphonenya teman-teman ya. Oke, nah ini adalah tampilan awal si Canva pada saat teman-teman masuk ya. Nah, tampilannya ini sangat interaktif. Jadi kita tahu, oh di bagian atas nih, kalau kita mau lihat akun kita tinggal pilih yang di sebelah kiri atas garis 3-nya. Nah, ini akun kita mau lihat template, kita mau lihat proyek yang sudah kita buat, yang sudah kita hapus, kita bisa lihat di sampahnya. Nah, itu yang teman-teman. Nah, kemudian kita bisa join tim kalau kita mau berlangganan pro gitu. Biasanya kan ada langganan pro per tim ya, kita istilahnya kayak patungan. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini saya banyak banget ya. Tim-tim saya banyak banget. Nah, jadi itu dia tampilan dari menu akun yang ada di Canva. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian searching yang ada di atas atau di bagian pencarian yang ada di atas ini. Nah, apapun yang teman-teman ingin buat, konten apapun, teman-teman bisa searching di sini. Ya, bisa searching di atas ini. Misalnya, teman-teman mau bikin presentasi tentang presentasi tentang pembelajaran IPA misalnya, atau kita sebagai guru matematika presentasi tentang pembelajaran matematika, kita tinggal tulis saja di atas itu. Nah, misal contoh ya, presentasi
tentang pembelajaran matematika. Nah, jadi kita searching aja. Nanti kita akan disuguhkan template, kemudian kita disuguhkan desain-desain yang bisa kita gunakan. Nah, presentase matematika nih, bilangan prima oleh Ibu Cahaya Dewi. Ada juga putih biru ceria, tugas kelompok, perkenalan dosen. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Oke? Nah, itu kalau misalnya teman-teman mau ambil jalur ya, jalur apa sih istilahnya, kayak jalur cepat gitu ya. Kita pakai template yang ada. Nah, kita keluar dulu dari pencarian. Kita masuk ke bagian menu beranda ya. Jadi di sini ada 5 menu. Nah, di sini kita kalau mau masuk ke bagian awal, kita masuk ke menu beranda. Kalau kita mau lihat proyek-proyek desain yang sudah kita buat, masuk ke menu proyek. Ini untuk bikin desain baru. Ini template-template yang ada di Canva, dan ini untuk tim. Oke ya, kita masuk dulu ke beranda. Kita kembali ke tampilan awal tadi. Nah, teman-teman perhatikan lagi menu-menu yang ada di bawah sini. Apa sih fungsinya menu-menu yang ada di sini? Nah, fungsinya adalah sama dengan si searching ini, si pencarian ini. Cuman dia per kategorinya, gitu ya. Ada yang untuk Anda. Untuk Anda itu kayak, untuk saya kayak ini semuanya desain terbaru, konten Instagram dan lain-lain. Jadi tampilan awal gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bagian media sosial. Media sosial itu apa? Apa saja yang ada di media sosial. Jadi konten apa saja yang ada di media sosial di sini ditampilkan gitu. Misalnya konten Instagram, konten Facebook, cerita Instagram atau story ya, story IG, status WhatsApp, kemudian sampul Facebook, reels Instagram, video TikTok. Nah, semua sosial media atau media sosial itu desainnya di sini. Jadi kita mau cari misalnya tentang Instagram, tentang Facebook, tentang LinkedIn ya, LinkedIn. Gimana sih ya, cocok ya, udah cocok ya cara ininya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau cari, teman-teman pengen bikin desain tentang feed Instagram, konten Facebook, konten Instagram, atau teman-teman pengen bikin katalog. Nah, teman-teman tinggal cari aja di sini konten-kontennya. Oke ya. Nah, itu kalau di bagian sosial media. Kemudian ada yang namanya video. Nah, di Canva itu kayak ada 2 fungsi ya. Kita akan masuk nanti di materi kedua ya, tentang pengenalan aplikasi editing video. Nah, Canva juga itu termasuk dalam kategori editing video juga. Nanti akan saya kenalkan buat teman-teman. Ini kita skip dulu ya untuk yang menu yang satu itu. Nah, kemudian ada presentasi. Presentasi yang seperti yang saya katakan tadi, presentasi tentang presentasi yang ukurannya 16:9, presentasi untuk perangkat seluler atau yang ukuran potret ya. Ada juga presentasi yang ukurannya 4:3. Ada presentasi tukar pikiran atau kayak sharing-sharing ya, sesama tim biasanya. Presentasi permainan. Nah, teman-teman bisa pilih. Kemudian teman-teman ini saya salah klik ya. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ada cetakan. Cetakan ini teman-teman bisa pilih misalnya undangan, kartu lipat, tas kertas, kemudian kartu pos, selebaran, stiker, botol air mineral, tas tote, alas gelas dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita mau nyetak ya, kita mau cetak, di sini juga saya ada materi ya, membuat desain untuk dicetak. Jadi untuk
bagian ini saya skip dulu ya. Nanti kita akan bahas sendiri gitu ya, biar gak terlalu lama video untuk pengenalan ini. Nah, jadi ini ada memang khusus untuk cetakan. Jadi ada kayak apa ya, kita itu kayak dikasih langsung ukurannya dan lain-lain. Tapi nanti akan saya bahas lebih detail lagi. Nah, di sini ada dokumen. Ada dokumen. Nah, dokumen ini teman-teman bisa lihat kayak desain-desain dokumen proyek atau acara, kemudian kontak list atau dokumen-dokumen lainnya ya. Nah, biasanya di dokumen ini kita bisa bisa bikin dari dokumen ke slide juga. Ini ada fitur terbarunya. Oke, selanjutnya ada papan tulis. Papan tulis ini ya kayak presentasi juga ya. Papan tulis tim kayak presentasi. Nah, ini saya nggak terlalu main di sini ya. Jadi ada situs web. Jadi kayak kita bikin website dengan Canva, web Canva dan lain-lainnya. Nah, di sini ada menu lainnya. Menu lainnya ini ada infografis, ada kolase foto, ada wallpaper desktop, ada grafik, ada sampul buku, ada peta pikiran, ada sampul majalah, ada latar belakang virtual Zoom, ada kalender, ada poster, ada lembar kerja, ada laporan, ada agenda, ada komik, ada proposal, ada jadwal pelajaran, peta konsep, sampul CD artistik, peraga konsep visual, tag. Nah, jadi teman-teman bisa cari info apa saja yang ada di sini. Jadi kalau misalnya, maaf kalau ada suara ini ya. Misalnya saya seorang guru nih, saya posisikan diri saya sebagai seorang guru. Saya pengen bikin satu presentasi ya yang ingin saya presentasikan nanti di sekolah di depan murid-murid saya, misalnya pembelajaran. Nah, kita tinggal cari apa sih yang kita ingin gitu. Nah, presentasi. Jadi kita masuk ke presentasi. Presentasinya tentang apa? Mau ukuran apa dulu nih? Mau rasionya berapa? Apakah 16:9? Apakah untuk perangkat seluler atau yang model potret? Atau 4:3 atau 16:9 atau tentang permainan atau tentang apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman tahu, lihat, oh saya mau persentase yang ini nih. Saya mau presentasi yang 16:9 misalnya. Nah, saya klik presentasi 16:9. Di sini banyak banget yang bisa kita gunakan template-nya. Nah, tapi ada tanda plus kosong di sini. Nah, inilah tugas kita, membuat desain sendiri. Membuat desain yang mungkin kita sudah punya konsepnya sendiri gitu. Untuk pembelajaran temanya apa, kemudian isinya apa, nah semuanya ada di sini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, biasanya orang tuh pakai template, tapi tinggal kita ubah aja isinya di dalam gitu ya. Nah, ini banyak banget yang bisa kita gunakan. Nah, misal tugas presentasi atau presentasi laporan penelitian atau tugas kelompok. Nah, teman-teman bisa gunakan, apalagi kita sebagai guru ya, kita diwajibkan untuk lebih kreatif lagi. Oke ya. Nah, kalau misalnya teman-teman klik ini, nanti dia akan mengarah ke bagian project presentasinya kayak gini. Oke ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini kita disuguhkan lagi beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah, tapi di sini kita lihat aja, bukan dari isinya ya,
Teman-teman jangan berpikir saya mau bikin yang tema matematika, jadi saya harus cari yang memang benar-benar temanya tentang matematika gitu. Enggak. Jadi teman-teman cari aja yang teman-teman inginkan. Oh, bentuknya seperti ini. Oh, saya suka yang estetik misalnya. Oh, saya suka yang kayak natural, atau saya suka yang geometrik. Nah, teman-teman bisa gunakan yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, itu kalau tampilan dari project kosong gitu ya. Nah, di sini banyak banget lagi nih menu-menu. Kalau untuk menu-menu yang ada di dalam project nanti akan Basti jelaskan pada saat kita praktek nanti ya. Oke. Nah, itu kalau untuk presentasi. Kemudian saya sebagai online shoppers nih Basti. Jadi kita kan bergelutnya itu, kalau online shoppers berarti kita bergelutnya itu di media sosial. Kita mau apa nih? Kita mau bikin apa? Feed Instagram kah? Atau konten untuk Facebook? Atau apa gitu. Nah, jadi kita lihat. Nah, di sini di Canva kita bisa bikin poster. Kita bisa bikin katalog. Kita bisa bikin misalnya kayak desain testimoni, desain produk per produknya gitu ya. Atau bisa juga bikin kayak semacam giveaway, desain giveaway dan lain-lain gitu. Jadi kita tinggal lihat aja, oh saya mau bikin untuk Instagram, untuk Facebook, untuk TikTok, atau untuk ini. Nah, jadi kita berbicara soal desain dulu ya, bukan soal video. Nah, misal contoh di sini saya akan pilih konten Instagram. Nah, konten Instagram. Kemudian seperti yang presentasi tadi, di sini disuguhkan banyak template dan ada buat desain kosong. Jadi ini adalah desain kita yang bikin sendiri dari awal gitu. Nah, di sini banyak banget yang bisa teman-teman pakai. Ada masih loading ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai template-template yang ada di sini. Nah, atau teman-teman bisa searching di atas sini nih. Temanya apa gitu misalnya. Teman-teman itu temanya apa? Temanya tentang apa? Mau bikin desain apa? Misalnya, desain katalog. Gitu. Atau saya ini dulu ya, pilih dulu buat desain kosong. Nanti kalau kita sudah pilih biasanya tuh ada pop up naik ya, tampilan yang naik, template-template yang bisa kita gunakan. Nah, ini jaringan saya kayaknya lagi kurang stabil, jadi loadingnya lama. Nah, setelah kita memilih konten apa yang kita ingin buat, nanti itu ketika masuk ke proyeknya atau ke kanvasnya, itu akan muncul lagi pop up template-template yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita bisa cari template yang kita inginkan. Misalnya nih, kita jualan apa nih di sosial media, di Instagram, kita jualan makanan. Nah, di sini banyak banget kayak poster-poster, katalog, atau sekedar kayak spill produk atau testimoni. Nah, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kerjanya teman-teman gitu ya. Nah, misal contoh nih. Di sini ada detox dengan fresh juice, atau kita cari kayak menu spesial hari ini ada nasi goreng misalnya. Nah, ini teman-teman lihat, oh ini cantik nih template-nya, tapi ada tulisan Ramadan nih. Nah, kita nggak perlu lihat Ramadannya, yang penting teman-teman suka
dengan tulisan menu spesial ini, nanti teman-teman bisa ganti Ramadan jadi misalnya hari ini hari Rabu menu spesial hari Jumat, atau menu spesial Jumat berkah misalnya. Nah teman-teman bisa gunakan itu. Atau kita sebagai pembuat roti nih, nah mungkin ada menu baru nih. Nah, teman-teman bisa ikuti di sini menu baru roti potong misalnya, menu baru roti unyil misalnya. Nah, teman-teman bisa pilih salah satunya. Atau teman-teman jualannya kayak skincare. Nah, di sini banyak banget tema-tema skincare yang teman-teman bisa pakai. Atau teman-teman nggak mau upload konten berupa foto produk. Nah, teman-teman di sini ada kayak quotes, ada kata-kata, ada kayak apa lagi ya? Ada tentang pengenalan diri, misalnya kenalkan toko online kita tuh bla 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 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada juga tentang edukasi, mengenal tren apa gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja kebutuhan sosial medianya seperti apa. Nah, itulah Canva. Itulah bagusnya Canva. Karena Canva sudah menyediakan banyak hal yang bisa kita posting di sosial media. Banyak hal yang kita temukan di Canva ini. Mulai dari postingan, mulai dari postingan gambar dan video tentunya. Tapi untuk video nanti akan bahas di materi selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu capek-capek lagi harus memikirkan konsep apa nih yang harus saya kerjakan di Canva, karena Canva sudah menyediakan semuanya. Tapi lain cerita ketika teman-teman ingin membuatnya sendiri. Teman-teman punya konsep sendiri, teman-teman punya tema warna sendiri di sosial media misalnya. Di sosial media saya pasti temanya semuanya warna pink. Di sosial media saya pasti temanya semuanya warna hijau. Di sosial media saya temanya semuanya tuh flower gitu misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa bikin sendiri karena di Canva sudah menyediakan yang namanya project canvas. Nah, seperti yang ada di sini. Oke, nah ini adalah project canvas kita. Kita siap menorehkan ide-ide kita ke dalam kanvas putih ini. Ya, jadi teman-teman pada saat mengenal si Canva, lebih mendalami Canva, teman-teman gak bisa jauh dari Canva. Karena apa-apa di Canva. Saya mau bikin flyer di Canva. Saya mau bikin presentasi di Canva. Saya mau bikin video di Canva. Nah, jadi semuanya serba Canva. Jadi usahakan teman-teman yang tidak bisa download aplikasi Canva ini, diusahakan untuk memilah aplikasi yang tidak dipakai ya, jarang dipakai, atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang memang nggak pernah dibuka lagi, yaitu dihapus saja gitu ya. Terus download aplikasi Canva ini biar teman-teman gak ribet bolak-balik masuk ke website, masuk ke canva.com. Tapi kalau misalnya nggak bisa, memang saya udah hapus-hapus pasti, tapi tetap aja nggak bisa download karena memorinya full, ya udah nggak apa-apa, kita masuk ke canva.com gitu ya. Nah, jadi untuk tampilan masuk ke dalam proyeknya itu seperti ini teman-teman. Kalau untuk tampilan untuk tampilan template-nya tadi kan sudah kita tinggal pilih-pilih ya. Nah, untuk tampilan proyeknya atau tampilan kanvasnya, kita mulai ingin bikin sesuatu di sini, desain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kan masih putih ya. Nah, kita fokus dulu di bagian atas ini. Atau jangan di bagian atas ini deh. Kita fokus dulu di bagian bawah ya. Di sini ada dua button yang bisa kita lihat. Di button pertama ada tanda plus di pojok kiri bawah. Nah, di sini kita klik tanda plus, muncul lagi si template-nya. Karena apa? Karena banyak banget menu-menu yang ada di bawah sini nih. Banyak menu-menu masih ada lagi tuh di sebelah kanan sana. Nah, coba kita lihat.
Menu pertama desain. Desain itu mencakup template yang disuguhkan oleh si Canva itu sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai templatenya ya masuk aja. Kalau misalnya ini udah hilang nih ya, ini udah hilang, terus gimana nih cara munculin templatenya lagi nih? Nah, teman-teman tinggal klik aja tanda plus di pojok kiri bawah. Nah, teman-teman pilih bagian menu desain. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau bikin sendiri gimana Mbak Asti? Oke, kita mau bikin sendiri. Kita masuk ke bagian elemen aja. Elemen, disitulah kumpulan-kumpulan semua mulai dari bentuk, grafis, foto, semuanya ada di sini. Background semuanya ada di sini. Oke ya. Jadi ini untuk menambahkan elemen. Artinya kita mau menambahkan kayak pernak-pernik atau menambahkan kayak stiker-stiker background foto yang ada di Canva ya. Di garis bawahi foto yang ada di Canva, bukan foto yang ada di galeri kita. Nah, semuanya sudah ada di bagian elemen. Kemudian ada yang namanya teks. Urutan ketiga ada yang namanya teks. Teks ini seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk menambahkan teks ke dalam proyek desain kita. Oke, di sini sudah ada templatenya juga, ada yang pro dan ada juga yang gratisan. Nah, teman-teman bisa pilih aja atau teman-teman mau bikin sendiri ya. Nanti teman-teman edit-edit lagi mulai dari warna dan lain-lain. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya menu galeri. Nah, menu galeri ini itu menu yang langsung mengarah ke galeri handphone kita. Ya. Menu yang langsung mengarah ke galeri handphone kita. Kemudian ada merek. Merek itu kayak saya ini dulu ya. Jadi kayak merek yang kita istilahnya kayak merek-merek brand yang, karena kalau ini biasanya kita harus kerjasama sama yang merek, misalnya merek brand besar gitu ya, yang bisa masuk ke sini. Kemudian ada namanya unggahan, kemudian ada gambar. Nah, unggahan ini yang sudah kita buka tadi dari galeri. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya gambar. Nah, ini gambar. Teman-teman bisa coret-coret di sini, mau gambar apa? Boleh. Mau gambar ini penghapusnya. Nah, ada yang suka suka coret-coret terus nanti kalau Mbak Asti sih sukanya biasanya itu coret-coret terus nanti di garis-garis gitu biasanya. Oke ya. Nah, di sini ada ketebalannya, kemudian warnanya. Ini kayak kayak memindahkan gitu ya teman-teman. Nah, coba ya, saya tulis dulu ini, terus panahnya kayak kayak gini nih teman-teman, memindahkan si garis-garis yang sudah kita buat kita. Oke ya, jadi ada juga yang namanya proyek. Proyek itu hasil yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita masuk ke proyek yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Nah, semuanya yang sudah saya buat semuanya ada di sini, mulai dari desain, gambar yang tadi ya, yang sudah kita gambar-gambar ini. Nah, semuanya ada di situ. Kemudian kalau ada yang menggabungkan dalam satu folder, nah biasanya buka di folder, misalnya folder konten A, konten B, konten C, konten D. Nah, kita satukan dalam satu folder untuk kontennya. Nanti kita tinggal save aja ke galeri kita sewaktu-waktu kalau kita butuh gitu. Nah, kemudian ada namanya aplikasi. Aplikasi ini adalah pendukung ya. Adalah aplikasi pendukung. Disinilah muncul beberapa fitur terbarunya si Canva itu sendiri, mulai dari penerjemah dari teks ke gambar, atau kita bisa bilang ya kayak AI gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa cek-cek di sini apa saja yang bisa teman-teman gunakan. Kalau yang biasanya Mbak Asti sering gunakan itu di bagian sini teman-teman, kode QR. Biasanya Mbak Asti juga pakai kode QR kalau misalnya mau
pakai QR untuk sosial media dan lain-lain. Nah, di sini ada mockup. Nah, mockup ini sering Basti gunakan juga kalau misalnya Basti juga bikin konten untuk produk ini punya adek ya, kayak biar lebih bagus lagi gitu. Jadi saya pakai mockup. Nah, kemudian yang saya gunakan juga itu selain mockup dan QR itu, nah ini teks dan gambar. Cuman teks dan gambar ini lebih ke kayak kita bikin teman-teman sering gunakan ini nggak? Pernah menggunakan AI Midjourney atau ini? Jadi kita cuman kasih kata kunci atau prompt, kata perintahnya, kemudian si AI-nya ini kayak memberikan hasil sesuai dengan kata perintahnya. Entah itu hasilnya bagus atau hasilnya mungkin ada yang acak-acakan. Nah, itu tinggal dipilih-pilih aja. Oke, jadi mungkin itu yang sering Basti digunakan. Oke, nah itulah ini yang baru ya, Avatars by Neuro AI. Ini yang baru. Jadi kita bisa kayak menulis, "Hi, my name is Kisti and I am your virtual presenter." Kayak ngomong aja gitu istilahnya. Nah, ini ada English, ada, kita cari dulu. Nah, Indonesia, mana Indonesia? Indonesianya ini. Oke, Indonesia. Nah, teman-teman nanti tinggal ini aja. Kalau saya sih belum pernah pakai ini ya, teman-teman. Jadi yang nanti kita akan bahas lebih ini lagi tentang desainnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian elemen. Di sini saya keluar dulu aja ya. Ini saya hapus. Nah, selanjutnya ketika teman-teman nanti klik kanvas warna putih ini, akan muncul beberapa menu lagi di bawah. Nah, ketika saya mengklik kanvas putih ini akan muncul beberapa. Nah, di sini teman-teman lihat ada yang namanya warna, lapisan, terus lainnya, terus ganti. Nah, di sini ketika teman-teman ingin merubah warna background, teman-teman tinggal klik aja si kanvas putih ini ya. Klik aja kanvas putih sampai muncul garis ungu di semua tepinya. Nah, kita ubah warnanya. Misalnya saya pengen warnanya jadi warna ungu, atau saya pengen jadi warna biru atau warna kuning gitu ya. Nah, bebas aja teman-teman mau pilih warna kesukaannya teman-teman. Nah, di sini juga bisa di custom ya. Klik tanda plus. Kemudian mau yang kuning gelap, kuning terang, atau pastel. Nah, atau warna apa? Hijau, merah, kuning, hijau, biru. Nah, teman-teman bisa pilih aja nantinya. Oke ya. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ada yang namanya menu ganti. Menu ganti itu kayak masuk lagi ke bagian menu galeri kita. Kemudian ada menu lapisan. Lapisan nanti akan kita pelajari lagi ya pada saat membuat desainnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita berada di bagian atas ini nih. Kita berada di bagian atas. Nah, di sini teman-teman perhatikan dulu di bagian sebelah kanan, paling pojok kanan itu ketika desainnya teman-teman selesai, barulah teman-teman istilahnya kayak nge-save ke galerinya teman-teman atau ngunduh ya. Di sini yang tanda panah mengarah ke atas. Jadi dia langsung memilih apakah ini mau dijadikan tautan template, tautan hanya dilihat, atau pengen diunduh. Nah, biasanya sih kalau sudah mengarah ke situ tuh itu diunduh ya, diunduh. Kemudian di sini diunduhnya itu ada pilihan. Nanti akan kita bahas pada saat kita mengunduh hasil desain yang kita buat nanti ya. Nah, jadi ada juga yang tanda panah mengarah ke bawah. Dia tuh kayak langsung simpan sebagai gambar gitu. Jadi dia kayak
kalau misalnya kita mau simpan dia sebagai PDF, jangan masuk ke tampilan si tanda panah mengarah ke bawah, karena dia formatnya format gambar gitu. Nah, kemudian ada tanda ini untuk yang pro, mau berlangganan pro atau enggak. Nah, ada juga titik 3. Titik 3 di sini kita mau ganti judulnya apa, kemudian mau ubah ukuran juga nggak bisa karena ini bukan Canva Pro. Nah, jadi kita skip aja bagian ini. Nah, kemudian selanjutnya ada Undoredo. Nah, kalau mau di ini, nah ini kan tadi warna, oh tadi saya warnanya mau kembali ke pink, enggak deh, saya mau kembali ke biru aja. Nah, jadi kita main ke Undoredo yang ada di atas ini. Jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan pada saat teman-teman memasukkan elemen, mungkin teman-teman gak sengaja ngegeser ya elemen yang satunya. Nah, teman-teman bisa kembalikan di Undoredo yang ada di atas ini. Nah, kemudian ada yang terakhir, ini adalah icon rumah, itu masuk ke bagian halaman depan, home atau beranda dari Canva itu sendiri. Jadi kita akan keluar dari proses pengeditan atau proses pembuatan project desain kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai nih, udah semuanya selesai, nah teman-teman tinggal klik aja yang icon rumah dan dia akan masuk ke bagian beranda. Tapi di sini teman-teman jangan khawatir. Nah, desainnya teman-teman akan muncul di sini, desain terbaru. Atau teman-teman bisa masuk ke bagian menu proyek. Nah, masuk di bagian menu proyek, nanti muncul semua desain yang sudah kita kerjakan gitu ya. Oke, jadi mungkin itu saja pengenalan singkat dari aplikasi Canva itu sendiri. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana cara menambahkan elemennya, mengubah elemennya, karena masih banyak menu-menu lagi ya di dalam elemen-elemen itu sendiri gitu ya. Jadi siap-siap nanti kita akan praktek di materi ketiga. Mungkin materi kali ini saya rasa cukup sekian. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang memang benar-benar baru kenal si Canva. Dan ada yang mungkin udah lama download aplikasi Canva tapi nggak tahu Canva itu seperti apa. Semoga ini bermanfaat dan sampai ketemu di materi Mbak Asti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.